Salam 04. Hari Minggu bagi tamas pacar sampai lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah kedatangan pemateri-pemateri yang keren-keren. Ada 3 orang loh langsung kita datangkan. Jadi dengan 3 role yang berbeda, nanti teman-teman saya ini akan membahas tentang apa sih yang dilakukan mulai dari proses research sampai dengan dia ngedesain dan gimana sih flow-nya, mereka akan bahas di sini. Sebelum itu kita perkenalkan dulu pemateri kita. Yang pertama untuk UX Researcher nih, ada Kak Fahmi. Halo Kak Fahmi. Halo, selamat malam semuanya. Kak Fahmi ini UX Researcher dari Telkomsel ya Kak ya? Ya, betul. Oke, dengar-dengar ini apa punya podcast juga Kak ya? Kan bareng sama kakak. Oh ya, astagfirullah. Oke, jadi teman-teman bagi yang suka dengerin podcast, jadi kita Kak Fahmi ini punya podcast namanya Podcast Nasional. Jadi temanya itu tentang product design ya kalau nggak salah ya. Tentang about product design sudah ada 3 episode dan dikemasnya itu menarik karena biasanya kan kalau obrolan UX itu terlalu serius nih. Kalau dia ngemasnya agak unik karena banyak bercandanya gitu, tapi secara insight dan knowledge tetap dapat. Mungkin teman-teman yang ada di sini ketika pengen belajar UX tapi pengen yang kontennya itu ada hiburannya dikit, nggak tegang-tegang amat, nah mungkin bisa didengerin itu tuh podcast nasional gitu. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Terus kita selain UX researcher nih, jadi prosesnya itu saya sedikit cerita-cerita juga nih. Kemarin nanya-nanya kan gimana sih prosesnya kalau di Telkomsel itu katanya dari research dulu, UX researcher, kemudian setelah dapat pain problemnya, insight-nya dari conduct research, kemudian akan dilempar ke UX designer sebagai ideation dan bikin wireframe-nya. Nah, kebetulan kita sudah kedatangan UXD nih, UX designer dari Telkomsel juga, namanya Kak Boni. Halo Kak Boni. Sawadikap. Sawadikap. Orang Thailand ya. Kak Boni, gimana, sehat Kak Boni? Sehat, alhamdulillah. Kang Agil gimana di sana, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat brother. Oke, mantap. Terima kasih Kak Boni. Terus, nah dari research, kemudian kita udah dapat insight, problem, terus di ideation, dibikin wireframe-nya, sama bikin journey-nya, sama si UXD. Habis itu dibikin deh prototype-nya, high fidelity-nya oleh UID-nya, UI designer-nya. Nah, kebetulan kita hari ini paket lengkap. Jadi dari research, kemudian dari UX designer, dan satu lagi dari UI designer. Nah, kita ada Mas Agus. Kak Agus nih. Kak Agus gimana, sehat Kak Agus? Sehat. Apa kareba Daeng Agil? Wih, mantap. Baji Ji. Wih, udah cocok ya aku jadi orang Makassar ya. Cocok. Kak Agus ini masih jomblo ternyata ya. Cocok nih, teman-teman. Aduh. Oke. Terima kasih Kak Agus. Mantap. Nah, teman-teman, kita untuk mempersingkat waktu nih, karena katanya Kak Boni ini ada agenda lain selain setelah acara ini. Makanya karena sudah ada hampir lebih dari setengah peserta, ini sudah ada 86 peserta, maka untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa mulai saja ya Kak ya. Oke, boleh share screen silakan Kak. Oke, kita mulai. Oke, ya. Kelihatan? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke, silakan. Teman-teman yang mau bertanya juga bisa langsung via chat atau nanti resen ya, kita kasih kesempatan untuk langsung ngomong. Oke, silakan dilanjut Kak. Langsung mulai aja ya, Daeng Agil. Siap. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Untuk hari ini kami bertiga di sini ingin ingin sharing sih tentang bagaimana sih proses dari research sampai ke desain. Oke, next.
Nah, untuk part yang satu, part dari yang akan saya jelaskan itu terkait dengan UX research. Sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu. Ini sedikit tentang saya. Nama saya Fahmi. Saat ini sebagai seorang UX researcher, hobi saya bersepeda. Kenapa saya suka bersepeda? Karena buat saya sepeda itu kayak hidup. Ketika kita berhenti mengayuh, pada suatu titik kita akan berhenti. Sama ketika kita berhenti upgrading diri, pada suatu titik kita akan berhenti dan ketinggalan sama yang lain. Gitu. Terus education saya background-nya engineer, industrial engineer. Terus saat ini kerja di Telkomsel. Itu juga ada IG saya sama email, jadi kalau mau yang kontak-kontak silahkan. Next, Mas Bun. Oke, pertanyaan pertamanya adalah roles-nya dari UX researcher itu apa sih gitu? Mungkin ketika googling, cari di mana dan cari di buku, cari di internet itu banyak banget roles-nya. Tapi buat saya, roles-nya UX researcher itu sebenarnya cuma satu, yaitu deeply understanding about people. Jadi ketika seorang UX researcher tidak bisa benar-benar mengerti tentang orang, dia belum bisa dibilang sebagai UX researcher. Next, Bon. Nah, buat saya sebagai seorang UX researcher, saya punya value sih yang saya jadikan fondasi saya untuk saya terus berkembang, tapi disclaimer, ini mungkin value buat saya, mungkin buat teman-teman UX researcher yang lain punya value yang berbeda. Next. Yang pertama adalah high level of curiosity atau kepo gitu. Jadi kalau kita sebagai UX researcher harus punya tingkat kepo yang tinggi, baik itu terhadap hal baru ataupun terhadap orang gitu. Jadi ketika kita ngobrol sama orang, kita pengen tahu banget tentang orang itu sampai dalam-dalamnya gitu. Next one. Oke, everyday empathy. Nah, kata ini pertama kali saya pelajarin itu dari Erika Hall gitu. Dia bikin sebuah tulisan tentang everyday empathy. Jadi everyday empathy adalah kita menggunakan empathy kita belajar untuk mengerti bagaimana situasi orang, bagaimana perasaan orang setiap harinya. Tidak hanya ketika kita hanya conduct research aja, tapi kita juga melakukan empathy terhadap stakeholder kita, terhadap lead kita, terhadap teman kita, terhadap tim lain juga. Next, Bon. Nah, tinkering mindset. Apaan sih tinkering mindset ini? Tinker itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya main. Jadi kita juga harus punya mindset untuk berani bermain-main, bereksperimen ketika kita bikin sebuah research. Jadi kita tidak hanya cari zona aman aja, zona nyaman aja, hanya menggunakan teknik-teknik atau metode-metode yang kita biasa gunakan. Tapi kita juga harus try keluar dari zona nyaman untuk coba hal baru. Oke, next. Oke, setelah kita punya foundation-nya, kita udah punya value yang bakal kita pegang selama kita menjalankan proses research, kita juga harus tahu dong di mana sih kita itu ada dan kapan sih kita itu ada. Next. Nah, ini generic desain proses. Mungkin desain proses di tempat lain, di organisasi lain ada yang sedikit berbeda, tapi secara generiknya adalah ini. Dan kapan sih kita harus ada atau di mana sih kita ada? Nah, UX researcher buat gue harus ada di semua proses, baik dari sisi empathize sampai proses tes. Ada di sini bukan berarti kita harus in charge langsung, tapi juga kita harus tahu prosesnya sudah sampai mana. Dan untuk research-nya sendiri, itu ada di awal, di fase empathize, sama di fase tes. Nah, tes ini biasanya untuk evaluatif research, kita akan diskusi sama UID terkait dengan prototype untuk validate design. Kalau empathize, kita pengen cari the right problem yang ada di user kita apa sih, sehingga solusi yang bakal nanti dibawa sama teman-teman UX designer itu tepat. Next. Nah, bahan-bahannya apa sih untuk kita conduct research, untuk kita melakukan research gitu.
Nah, ini ada hal-hal yang penting banget kita punya sebelum kita melakukan research. Jadi sebelum kita punya 4 bahan ini, jangan pernah teman-teman mau untuk melakukan proses research gitu. Yang pertama adalah project brief. Apa sih project brief? Project brief itu adalah hal-hal yang pengen dijawab atau yang ditanyakan oleh stakeholder kita, yang dia minta kita tanya ke user biar itu terjawab. Permasalahan dari bisnis, permasalahan dari stakeholder, dan dari terus juga research question-nya apa yang mau dicari tahu. Nah, dengan project brief ini, kita sebagai researcher jadi tahu, oh kita harus cari tahu hal ini dan kita harus ngobrol dengan siapa. Yang kedua adalah timeline. Kenapa timeline itu penting? Biar kita juga bisa menjadwalkan research kita sesuai dengan project. Jangan sampai research kita terlalu lama atau terlalu sebentar gitu. Nah, yang ketiga ini yang paling penting kalau buat saya, yaitu stakeholder mapping. Jadi, sebelum kita melakukan research, kita harus tahu siapa-siapa saja yang ada kaitannya dengan proyek kita. Dan kita harus tahu. Kenapa? Karena kita akan sering banget berinteraksi para stakeholder ini. Yang mungkin muncul evaluative research. Prototipnya dari ngobrol nih dengan teman-teman UID untuk prototipenya. Jangan sampai pas kita bikin script untuk melakukan UT misalnya, itu ternyata beda dengan prototipe yang dibikin. Itu jangan sampai. Next. Nah, setelah kita punya bahan-bahannya nih, setelah kita udah punya bahan-bahannya, sekarang saatnya kita ramu nih, kita craft, kita masak nih bahan-bahannya biar jadi hal yang useful. Nah, step-nya gimana sih? Yang pertama adalah kita harus bikin plan dulu, terus kemudian, of course, kita conduct research-nya, terus setelah kita conduct, kita akan menulis, sama kita mensintesis, sama yang terakhir adalah reporting-nya. Oke, apa sih research plan itu? Research plan itu intinya adalah guideline kita untuk kita melakukan sebuah research. Di sini ada background-nya, ada permasalahan yang ada lain-lainnya. Tidak ada formula rigid untuk bikin plan, tapi at least ketika kita search plan, jadi ketika kita ditanya kita mau ngapain, kita bisa jawab dan semua orang tahu plan kita apa berdasarkan fase ini. Gitu. Next. Nah, ini sebenarnya hanya teknik aja, mungkin bisa dieksplor lebih dalam lagi di website, banyak banget yang ngomongin ini. Next. Nah, ini ada pesan dari Alan Leiken. Jadi kalau kita gagal untuk merencanakan, maka kita berencana untuk gagal. Jadi research plan ini penting banget, jangan sampai kita salah kaprah, kita merencanakan hal yang tidak yang tidak diminta oleh stakeholder kita. Next. Kemudian conduct research. Nah, conduct research ini kita melakukan research yang udah kita plan tadi, kapannya, metodenya, dan dengan siapa dia ngomong gitu. Nah, untuk tools-nya, untuk conduct research ini depends on method, tapi karena sekarang lagi pandemic, kalau dari saya pribadi, biasanya pakai tools-nya ya Microsoft Word atau Docs, pakai Zoom, Excel, pakai Maze Design, sama Figma untuk share prototipe-nya. Next. Outcome-nya apa sih dari conduct research ini? Yang pertama, kita akan dapetin pile of information, informasi yang banyak banget dari users, dan itu biasanya masih mentah gitu. Nah, kita tidak boleh melakukan filtering atau melakukan analisis apapun di fase ini. Jadi yang biasanya didapatkan adalah recording atau rekaman, kemudian notes yang pasti akan banyak banget, terus yang paling penting adalah foto atau dokumentasi dari research-nya. Next. Nah, ini juga ada pesan nih dari Mbak Erika Hall. Jadi ketika kita melakukan conduct research, pastikan bahwa keingintahuan kita untuk mencari tahu itu lebih besar gitu dibandingkan kepengen kita untuk memprediksi. Means pas lo lagi conduct research, jangan sampai judgment kita muncul, bias kita muncul. Jadi murni kita akan menggather information dari users. Next. Nah, habis kita dapat informasi yang banyak banget dari users, kita akan melakukan analisis dan sintesis. Fungsinya buat apa? Kita pengen bikin make sense. Informasi yang banyak banget, notes-notes yang kita dapat banyak banget, kita pengen bikin make sense, kita pengen dapat pattern dari users, sehingga kita tahu
insight-nya apa sih yang dibutuhkan sama user itu apa. Nah, biasanya saya pakainya Miro untuk melakukan proses ini. Next. Nah, hasil apa sih dari analisis dan sintesis ini? Kita bisa dapat actionable insight sama recommendation-nya. Kita juga bisa tahu experience dari user, baik itu bad ataupun good. Kita harus tahu banget. Terus behavior-nya gitu. Kenapa kita harus tahu behavior-nya? Karena kadang user itu suka melakukan hal yang tidak dilakukan. That's why kita juga pengen tahu kalau user melakukan apa sih gitu. Apakah dia sama dengan apa yang dia bilang atau dia beda dengan apa yang dia bilang. Kemudian yang paling penting adalah dengan analisis dan sintesis ini kita bisa tahu ke arah mana kita akan bergerak gitu. Karena kita sudah tahu permasalahan yang sebenarnya apa dan kita tahu apa yang dibutuhkan oleh user apa. Next. Nah, setelah kita udah punya analisisnya, kita udah punya sintesisnya, kita udah punya insight-nya, kita akan bikin sebuah report. Kenapa report ini penting? Karena report ini akan membantu stakeholder kita mengerti insight kita, mengerti insight yang kita dapat, mengerti fakta-fakta yang ada dengan lebih mudah gitu. Coba bayangin ketika kita minta stakeholder kita baca post-it yang banyak banget di Miro. Dia juga pasti akan bingung kayak, ini maksudnya apa gitu kan. Karena bukan dia yang conduct research, mungkin ada stakeholder kita juga yang tidak ikut interviewnya gitu. Makanya kita akan bantu research report dengan bikin report ini gitu. Dan yang pasti dengan adanya report ini, kita pun juga gampang untuk share the insight. Nah, biasanya tools yang dipakai adalah Canva untuk bikin desainnya sama PowerPoint atau Google Slide untuk bantu kita nge-presentasiin. Next. Nah, di report itu ada 3 hal yang paling penting harus dimasukin. Yang pertama adalah setup, kita kasih tahu konteks dari research kita ngapain, kemudian adalah findings-nya, kita share fakta dan insight yang kita dapat, kemudian adalah recommendation-nya. Apa sih recommendation? Recommendation adalah what's next, gitu. Setelah kita tahu hal ini, kita mau ngapain sih? Jadi, recommendation juga nggak boleh terlalu luas atau terlalu sempit, gitu. Next. Nah, setelah kita sudah memasak, gitu kan, kita sudah memasak reportnya, kita udah memasak dan jadi sebuah report, kita harus menyajikannya. Gitu. Jadi, apa sih yang disajikan oleh UX researcher itu di dalam proses desain? Yang pertama adalah research report. Bentuknya bisa macam-macam, tapi yang paling umum digunakan adalah presentasi. Gitu. Tapi, research report ini bukan hanya sekedar gambar bagus atau ada tulisan yang unik-unik atau ilustrasi yang keren-keren, tapi research report ini harus bisa, next one, research report harus bisa transfer the good insight gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting dari research report ini adalah kita bikin sebuah good insight. Good insight adalah insight yang bisa dilakukan dan tahu implikasinya buat bisnis itu apa dan benar-benar bisa menyelesaikan permasalahannya users gitu. Nah, setelah kita bisa transfernya ke siapa sih? Gitu. Transfernya biasanya kalau yang saya lakukan adalah ke UX designer gitu. Makanya saat ini saatnya UX designer untuk meneruskan batonnya. Guru Sumanga, teman-teman. Thank you. Thank you, Mas Fahmi. Mantul. Ada bahasa Makassarnya tadi, kurus semangat. Lanjut, Kakak. Nanti pertanyaannya di akhir sesi ya, teman-teman. Jadi kita akan satukan pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa langsung tanya via chat dan bisa langsung juga via raise hand. Oke, silakan, Kak. Oke, thank you, Mas Agil. Thank you, Mas Fahmi, untuk waktunya. Keren banget yang udah Mas Fahmi jelasin. Bisa next. Oke, next kita mau lanjut dari kalau flow kantor gue itu dari riset sudah selesai, pasti akan masuk ke UX design terlebih dahulu. Gitu. Nah, sebelum gue mau jelasin, gue mau share dulu, gue mau kasih dulu ke teman-teman yang dengerin. Yang akan gue share ini adalah workflow secara proses yang gue lakukan di kantor gue. Kalau misalkan memang ada metode-metode yang tidak ada ataupun yang tidak lengkap, mohon dimaafkan karena memang itu yang kami lakukan karena biasanya memang keterbatasan dari waktu ya karena proyeknya memang cukup banyak yang harus dikerjakan jadi memang ada beberapa metode yang mungkin tidak terlewat begitu. Oke, next
kita mau jelasin dulu. Nama gue Boni, hobi gue hobi anak warnet, mainnya Dota, pendidikan gue dari finance, role gue sekarang UXD. Nah ini IG sama email gue kalau teman-teman mau kontak, monggo. Jadi apa sih itu UXD? Hasil dari pencarian gue selama ini, yang kata-kata yang paling tepat bisa menggambarkan UXD, menurut gue adalah kalimat ini sih. UXD, user experience is the process of enhancing customer satisfaction and loyalty by improving the usability, ease of use, and pleasure provided in the interaction between customer and product. Yang artinya adalah UXD ini berfungsi atau bertugas untuk kita mengenhance customer satisfaction atau kepuasan dari customer dan loyalty dengan cara apa sih? Dengan cara usability, ease of use, dan juga pleasure provided by interaction. Menurut gua UXD ini penting dalam suatu proses. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang bertugas untuk memudahkan user bertemu dengan produknya. Gimana caranya si user itu mudah dalam melakukan pembelian ataupun gue biasa ngomongnya check out dari produk yang ingin mereka miliki. Karena percuma kalau kita punya aplikasi yang bagus, tapi dari sisi usability, itu user susah nih mau cari produknya. Yang ada malah yang terjadi biasanya broken flow gitu, atau broken journey yang akhirnya user malah males gitu. Ketika user mencari apa yang diinginkan susah, kecenderungannya yang banyak ditemukan selama ini adalah user jadinya males gitu untuk membeli produknya gitu, malah justru bisa beralih ke produk kompetitor gitu. Makanya ini yang tugas kami untuk menghindari hal tersebut. Tugas kami adalah gimana caranya memanjakan user supaya bisa membeli produk di dalam aplikasi yang kami sediakan gitu. Next-nya, jadi kalau menurut gue, kalau salah mohon maaf ya. Jadi UX design itu mengcover 4 ini. Mungkin akan ada yang bertanya, kok UI sama user interaction itu bisa masuk ke UXD ya? Gitu. Memang kalau kita lihat konten ini apa sih? Ya, gue mulai dulu. Konten itu kan biasanya bersifat dengan fitur-fitur apa yang ada di aplikasi kita. Usability itu adalah, kalau di sini digambarkan itu sebagai soft atau broad, gue biasa ngomongnya. Itu adalah dari bahan-bahan yang kita punya, edible nggak sih di user, bisa dimakan nggak sih sama user, bisa dipakai nggak, kalau aplikasi kan lebih ke sana. Nah, untuk UI sama user interaction design, sejujurnya kalau di kantor gua udah ada bagiannya sendiri gitu. Tapi kenapa di sini gua masukin menjadi UXD, karena ini kembali lagi kepada skala perusahaan teman-teman gitu. Maksudnya kalau kita lihat secara general, untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di digital itu kan memang udah mature ya. Jadi kalau misalkan kita melihat bagiannya itu ada UXD, ada UI, ada visual design, ada yang namanya service design, ada macam-macam di sana gitu. Karena memang secara maturity perusahaan itu lebih mature gitu daripada perusahaan-perusahaan yang baru ingin bergerak ke digital gitu. Makanya ada banyak terjadi baik di teman-teman saya juga, itu kenyataannya adalah UX itu bisa jadi dia mengerjakan dari si briefnya, mungkin memang akan mengerjakan research-nya adalah UX research gitu. Tapi ketika dia mendapatkan brief sampai dengan desain high fidelity-nya bisa jadi UXD. Makanya ini, tapi kalau di kantor saya memang yang akan mengerjakan adalah UI. Tapi secara capability ataupun kemampuan, menurut saya UX design perlu juga tahu gitu. Mungkin secara skill boleh didalemin, tapi enggak juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu lah. Maksudnya cara memilih warna yang bagus gimana, cara memilih icon-icon yang bagus gimana gitu. Nah itu kan salah satu skill dari UI. Nah user interaction design juga. User interaction design ini adalah salah satu yang paling penting buat saya. Kenapa? Karena disinilah hasil dari desain ataupun idea kita di challenge atau digunakan oleh user. Apakah nantinya akan terjadi broken flow, apakah user satisfied dengan yang ada gitu, atau mungkin ada something yang bisa kita enhance lagi. Gitu sih. Ini secara garis besar UXD menurut saya. Oke, sekarang balik ke pekerjaan yang biasa, flow pekerjaan yang saya lakukan di kantor. Yang pertama itu gue dapatnya brief.
brief itu ada 2 tipenya. Dari mana sih brief? Yang pertama itu dari BO atau biasanya disebut ke tempat gue itu brand owner, ataupun PO, project owner, ataupun juga dengan dari user research. Kenapa? Karena kan tergantung task ya, jadi tergantung dengan pekerjaan yang akan dibawa. Ada beberapa pekerjaan yang memang bisa langsung masuk ke desain tanpa perlu di-research terlebih dahulu. Biasanya ini pekerjaan-pekerjaan yang bersifat memang kayak benerin icon, ataupun ada tema-tema, misalkan mau masukin tematik event gitu di aplikasi gitu kan. Ini kan nggak perlu riset yang terlalu dalam, atau misalkan ada beberapa pekerjaan yang memang bisa langsung jump to design gitu. Itu biasanya kita menggunakan, atau gue menggunakan product owner brief-nya langsung. Jadi biasanya ngomongnya business brief gitu. Atau kalau pekerjaan-pekerjaan yang dari research atau research brief, nah itu biasanya kita ngomong langsung sama researcher-nya gitu. Nah, tools-toolsnya di brief ini biasanya di mana sih? Biasa gue dapat dari teman-teman researcher, ataupun bisa dapat dari teman product owner itu di Jira ataupun Notion gitu. Ataupun bisa juga berbentuk PDF ataupun PPT yang dikasih. Atau bila ada research-nya yang sudah dilakukan, biasanya mereka langsung memberikan Miro-nya, karena deck dari research-nya itu adanya di Miro gitu. Nah, output-nya apa sih dari brief ini? Yang pertama itu gue sebagai UXD, gue akan minta clearness information dulu nih. Jadi gue harus mencari insight-insight yang memang sudah clear enough untuk bisa langsung dikerjakan dari sisi desain gitu. Kita nggak boleh ada something yang masih mengganjel kayak ini teknologi apa nih yang nggak bisa dikerjakan gitu, atau teknologi apa ya, atau dari developer apa yang idea kita yang nggak bisa dihandle oleh mereka. Itu kan menjadi salah satu pain point, dan itu kita harus sudah ketahui dulu di depan. Karena kalau kita nggak tahu di depan itu, yang ada ketika kita bikin sebuah ideation itu malah nggak jadi develop gitu, atau misalkan ditolak. Kenapa? Karena memang secara back end sistemnya belum siap gitu. Nah, makanya di brief ini memang kita harus mencari informasi sejelas-jelasnya, baik dari product owner maupun dari researcher-nya gitu. Nah, biasanya juga dari brief ini output-nya itu gua udah bikin user journey ataupun user flow, tapi masih secara high level aja gitu, belum sampai detail gitu. Tapi maksudnya ketika mereka menjelaskan, gua akan coba menggambarkan user journey ataupun user flow-nya, terus gua cross check sama mereka kayak ini, kayak kalau secara high level kayak gini udah oke belum gitu. Kalau udah oke, lanjut ke di user journey dan juga user flow gitu. Nah, di sini targetnya apa sih? Menurut gua di user journey sama user flow ini adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena ini kerangka kita akan membuat desain. Di sini dia ditentukan sebagaimana user nanti akan nyaman apa enggak dengan produk yang akan kita berikan. Gitu. Makanya di sini menurut gue menjadi sangat penting di user journey dan juga user flow, karena ini akan menjadi kerangka berpikir terutama untuk gue sebagai UXD, dan itu harus sesuai juga dengan insight-insight atau temuan dari teman gue si Fahmi gitu, kalau memang dia sudah melakukan risetnya terlebih dahulu gitu. Nah, toolsnya apa sih biasanya? Biasanya kita langsung menyatukan juga dalam satu deck yang sama, biasanya di Miro ataupun di PPT kalau misalkan ada orang yang minta dikirimin gitu, orang-orang third party ataupun orang-orang luar lah gitu yang mau lihat dulu misalkan seperti apa sih gitu, bisa gue kasihnya ke PPT gitu. Outputnya apa dari framework yang ini, workflow yang ini, yaitu user journey sama user flow gitu. Habis dari sini, setelah gue dapat briefnya, gue clear, gue dapat user journey-nya, apa yang gue lakuin? Nah, gue biasanya akan cek dulu nih IA-nya gitu. IA ini adalah salah satu komponen yang menurut gue penting, sangat penting. Kenapa? Karena kalau gue boleh ngomong secara simple, information architecture ini adalah suatu cara yang menghubungkan user dengan konten ataupun fitur yang dia senangi dari aplikasi kita gitu. Jadi kita harus tahu nih si user itu suka apa aja sih di aplikasi kita. Kalau misalkan gue bisa ambil contoh, misal dari kantor gue user suka dengan diskon gitu misalnya. Terus dari informasi itu gitu, itu kita bisa membuat misalkan ternyata hasilnya itu user suka banget nih sama diskon. Diskon adalah satu page yang memang
selalu di-hit atau misalkan gue bilangnya zona merah lah gitu, karena secara heatmap itu banyak banget yang nge-hit gitu. Nah, dari situ gue bisa bikin nih, gue bisa assume, gue bisa bilang juga ke atasan gue, bos, si bonus ini adalah satu patch yang laku banget nih gitu. Tapi sekarang yang terjadi adalah dia misalkan user harus 2-3 step baru bisa mendapatkan halaman bonus tersebut gitu. Dari IA ini angkanya bisa dibawa adalah udah gimana kalau kita coba bonus ini kita taruh di homepage gitu supaya user, karena kita tahu user sukanya bonus gitu kan, kita taruh di homepage yang mana user memang membutuhkan itu, yang akhirnya memudahkan user dalam mencari produknya gitu. Yang kita harapkan juga adanya tingkat pembelian ataupun revenue yang akhirnya meningkat lah dari sisi uangnya gitu, dari sisi bisnisnya gitu. Itu sih yang diharapkan dari IA gitu. Makanya IA menurut gua salah satu hal yang sangat penting lah buat kita pertimbangkan dalam merangkai sebuah aplikasi lah gitu. Nah, toolsnya apa? Lagi-lagi biasanya kita satukan di Miro gitu. Miro ini aplikasi yang buat gue sebagai UXD udah mumpuni banget lah ya, udah oke banget lah gitu untuk Miro ini. Outputnya dari IA ini apa ya? Otomatis IA-nya lah, information architecture yang akan kita buat gitu. Next-nya ini ke tahap ideation gitu. Ideation adalah menjadi menurut gue tugas utamanya dari UXD, di mana kita harus bisa melakukan solusi ataupun mengantisipasi dari insight-insight user yang telah ditemukan gitu sama researcher. Nah, di ideation ini biasanya kita membuat sebuah ideation workshop. Itu biasanya kita langsung membawa semua orang sih. Maksudnya membawa semua orang itu dari segi UX research, dari sisi UX design-nya juga ikut, otomatis dari sisi UI-nya juga ikut, dari sisi product owner-nya juga ikut, dari sisi developer pun juga wajib ikut. Kenapa? Karena menurut gue, ketika 5 orang ini berkumpul, menurut gue, ketika lebih banyak orang berkumpul, otomatis akan lebih banyak ide yang akan diberikan dalam satu problem lah gitu, atau kita akan lebih banyak solusi lah yang akan dihasilkan. Apalagi dengan adanya developer yang menurut gue ini sangat penting, dia yang akan melimitasi ide kita. Melimitasi ini tidak berarti buruk, tapi dia yang akan ngasih tahu kayak, Bray, lu idenya ini udah kelewatan nih, udah jauh nih gitu maksudnya. Sedangkan capability kita cuma bisa sampai sini. Misalkan contohnya kita mau kasih pop-up notification gitu. Ternyata dari sisi back end-nya, wah coy, belum sanggup nih gitu. Atau misalkan kita belum bisa nih melakukan itu gitu. Akhirnya kan idea yang namanya pop-up notification akhirnya gugur gitu. Nah, itulah pentingnya saat ideation itu membawa seorang developer gitu. Nah, biasanya memang dulu kita menggunakan yang namanya design sprint. Namun, design sprint itu menurut gue punya sebuah pain point. Apa? Yaitu design sprint itu cukup lama untuk dikerjakan. Sedangkan kalau kita mau ideation yang bawa banyak orang, berarti kita ngomong, bos ikut ideation workshop yuk, gitu. Boleh, berapa lama? 3 hari? Waduh. Sedangkan dia sendiri punya pekerjaan yang ibaratnya harus dia lakukan. Dia punya timeline kan, gitu kan. Nah, makanya sekarang lagi mau dicoba untuk di kantor kita sih mau coba yang namanya sistem LDJ workshop. LDJ workshop itu adalah sebuah workshop singkat yang bisa dilakukan oleh berbagai macam berapa banyak pun orang dengan waktu yang kurang lebih 3-4 jam kita udah sampai solutionnya gitu. Tapi kurangnya LDJ workshop ini adalah dia baru sampai tahap solution, belum sampai tahap desain. Ketika desain kita harus nambah waktu lagi gitu sih. Nah, di ideation ini biasanya apa sih outputnya gitu? Toolsnya dulu deh. Toolsnya kita biasa pakai Miro juga sih pasti, karena kan ideation workshopnya frameworknya adanya di Miro gitu. Nah, outputnya apa sih? Outputnya kalau misalkan memang untuk tas-tas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang baru membutuhkan research, itu biasanya kita keluarnya akan idea ataupun sampai di solution. Itu udah cukup sampai sana. Sedangkan kalau memang pekerjaan-pekerjaan yang bisa jump to design, itu yang sudah bisa langsung melakukan desain tanpa perlu melakukan research dahulu, itu biasanya outputnya akan keluar wireframe gitu. Itu sih yang outputnya dari ideation. Next-nya wireframing. Nah, ini adalah pekerjaan gue sebagai UX design. Kalau
Dan di ideation kan kita ngomong banyak orang tuh yang ikut ya. Nah, begitu di wireframing ini ya udah, maksudnya udah ranah kita. Yang penting saat ideation workshop itu udah ketahuan nih frame-nya seperti apa, wireframing-nya seperti apa. Nanti kita akan kembangin lagi di wireframing gue pribadi gitu. Nah, ketika wireframing ini tools-nya biasanya udah berubah nih. Tools-nya yang biasa gue gunakan itu di Figma gitu. Kenapa Figma? Karena dari wireframe ini gue akan deliver pekerjaannya ke UI design, yang mana UI design itu secara aset dan segala macamnya udah ada di Figma. Kalau kantor kita ya, kalau kantor kita kan pakainya Figma gitu. Makanya wireframing-nya itu bikinnya di Figma gitu. Walaupun bisa juga kita menggunakan kertas gitu saat kita workshop langsung. Tapi kalau misalkan sekarang lagi pandemi kan nggak bisa workshop langsung ya, makanya menggunakan di Miro juga gitu. Outputnya apa dari wireframe ini? Ya, yang pasti wireframe gitu keluarnya. Nah, selanjutnya itu matrix. Matrix itu menjadi tanggung jawabnya si UXD. Hanya saja, memang matrix ini tidak dikerjakan pada saat gua selesai melakukan wireframe. Biasanya kalau yang gua kerjakan adalah setelah wireframing itu gua ngasih langsung ke UI design gitu kan. Bray, udah selesai nih gitu, lanjut deh gitu. Nah, tapi setelah UI design selesai, terus dia melakukan testing juga nanti untuk validity-nya bareng researcher gitu. Kadang UXD juga disuruh ikut. Dari situ setelah mau masuk development baru deh gitu kita bikin matrix-nya gitu. Nah, matrix ini biasanya untuk untuk pengerjaannya gue sebagai pribadi, gue akan menggunakan di Miro. Kenapa? Karena ini akan menjadi salah satu deck gue pribadi gitu, atau misalkan deck yang bisa gue akses kapanpun lah gitu. Tapi untuk nanti ke sisi IT-nya gitu, untuk matrixnya ataupun developernya itu gue menggunakan Excel sih gitu. Hasilnya apa? Outputnya apa dari sini? Ya matrix gitu. Next-nya itu kita akan memberikan pekerjaannya ke UI design gitu. Tapi sebelum gue selesai, gue mau nambahin sih ini di luar work process ya. Ini masukan dari gue aja sebagai teman-teman yang ingin menjadi UXD lah. Teman-teman seperti teman-teman tahu gitu, zaman kita ini kan semakin canggih. Maksudnya di sini wordingnya adalah world is changing, user too gitu. Ini mau ngebahas apa sih? Ini mau ngebahas soal semakin ke depan teknologi itu semakin maju. Yang sekarang tren memang di Indonesia ini adalah aplikasi sama website gitu. Cuma ingat teman-teman jangan berhenti cuma belajar sampai di sana gitu, tapi bisa juga belajar ke media-media yang lain. Contohnya seperti apa sih? Contohnya yang bisa gue dapat adalah misalkan seperti ini, seperti di Apple Lens ataupun 2D sensing surface gitu. Nah, ini kan yang sudah ada di barat sana gitu. Nah, teman-teman jangan hanya melihat dari sisi aplikasi atau website saja gitu, karena playing field kita sebagai UX design itu ada di berbagai macam media gitu. Dan menurut gua jangan cuma stuck di aplikasi sama website. Jadi maksudnya kayak coba teman-teman baca pergerakannya itu, trennya akan kemana sih gitu. Mungkin smartphone saat ini adalah salah satu barang yang tren. Tapi ketika misalkan ada teknologi baru yang ketemu, misalkan Google Lens ini misalkan menjadi hot item 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, yang akhirnya handphone ditinggal. Kan kalau handphone ditinggal, otomatis apps-nya akan berubah menjadi ke kacamata ini kan gitu. Nah, gimana caranya nih secara user experience-nya dalam menggunakan aplikasi kita di kacamata gitu. Nah, menurut gua teman-teman juga bisa coba belajar ataupun coba-coba cari tahu lah gitu minimal, karena dari dulu gue di kampus pun emang nggak diajarin sih, karena teknologi ini kan baru ya. Ketika gue kerja pun teknologi ini baru ditemukan gitu. Makanya teman-teman coba pelajari, karena menurut gue ini akan menjadi bekal buat teman-teman ketika teman-teman mulai tahu teknologi ke depan apa dan cara bermainnya seperti apa gitu. Karena kita itu adalah user experience design, bukan user experience application design atau user experience web design. Kita itu user experience design, yang artinya user experience itu medianya tidak hanya aplikasi dan web gitu, bisa jadi media-media lain. Makanya buat teman-teman yang memang ingin menjadi UXD saat ini, untuk apps dan web itu menjadi suatu keharusan, tapi
jangan berhenti di sana, coba pelajari lagi media-media lain yang mungkin akan menjadi hot item dalam 5-10 tahun ke depan. Karena kan perjalanan hidup kita masih panjang toh, gitu sih. Itu aja sih dari gue sebagai UX design. Monggo ke Bapak UI design. Bapak Agus, dipersilakan Pak. Terima Oke, kasih. mantap sekali. Kakak Boni, luar biasa presentasinya. Jangan lupa teman-teman untuk yang mau bertanya bisa langsung via chat atau via raise hand ya. Bisa langsung via raise hand, nanti kita akan langsung tanyakan ke pematerinya. Oke, boleh dilanjut Kakak Agus, silahkan. Baik, terima kasih Pak Boni. Penjelasannya tadi luar biasa ini ya, jelas dan padat ya. Nah, oke. Selanjutnya dalam proses development suatu produk digital, tadi kan teman-teman udah mengetahui mengenai UX research, kemudian masuk ke part UX design. Nah, selanjutnya ini adalah part selanjutnya setelah UX design, yaitu adalah UI design. Next, mungkin Bon? Nah, sebelumnya mari kita kenalan dulu, karena ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Ya. Nah, perkenalkan, nama saya Igede Agus Sirianegara, panggilan saya Agus. Saat ini saya sebagai seorang UI designer di Telkomsel, tepatnya sekarang lagi ada di project My Telkomsel. Hobi saya itu sama kayak Mas Fahmi, bersepeda. Namun mungkin bedanya kali ini saya senangnya bersepeda itu di kala senja. Ya, bukan karena saya anak indie, tapi karena saya tuh orangnya emang agak susah sih intermezzo nih, agak susah buat bangun pagi gitu. Jadi saya memilih senja sebagai waktu terbaik saya untuk berolahraga gitu. Next, Bon. Sekarang sebelumnya kita perlu refreshment dulu nih. Kenapa sih UI itu penting dalam proses development suatu produk digital? Next, Bon. Nah, UI itu penting karena ada beberapa reason ataupun alasan yang mendasari. Yang pertama itu ada aesthetic usability effects, di mana ini sebenarnya adalah teori dalam dunia psikologi, atau mungkin kalau teman-teman pernah baca ini mirip dengan teori halo effect, di mana manusia ataupun pengguna suatu aplikasi kita itu biasanya menilai tingkat usabilitas atau kebergunaan suatu produk itu berdasarkan tampilannya, berdasarkan estetikanya gitu. Nah, mungkin teman-teman udah familiar juga nih dengan pepatah di Indonesia yang mengatakan bahwa bukan di Indonesia sih sebenarnya, di mana-mana ya di dunia, don't judge the book by its cover gitu kan. Nah, itu karena manusia itu punya sifat alamiah, suka menilai sesuatu berdasarkan tampilannya. Mungkin teman-teman pernah nih ngelihat orang yang pakaiannya rapi, yang kemudian rambutnya klimis, pakai jas, pakai dasi gitu. Mungkin teman-teman di dalam benak pikiran teman-teman pasti mikirnya orang ini adalah orang penting, orang yang sibuk, seorang businessman gitu. Nah, ini yang sebenarnya mendasari aesthetic usability effects. Terus juga di contoh produk, mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau produk Apple itu memiliki estetika desain yang bisa dibilang tinggi ya dibanding dengan kompetitor lainnya. Nah, pengguna awam Apple biasanya tuh suka nganggap bahwa produk-produk Apple ini memiliki usabilitas ataupun fungsionalitas yang lebih baik nih dibanding dengan kompetitornya gitu. Padahal kita ketahui bersama fitur-fitur ataupun bahkan spesifikasi dan fungsionalitas dari kompetitor Apple ini sebenarnya bisa menyamai Apple atau bahkan melebihi Apple gitu. Nah, di sini peran dari estetika dalam produk digital. Kemudian next, Bon. Nah, ini faktor kedua itu ada emotional design. Apa sih emotional design itu? Nah, emotional design ini adalah suatu pendekatan desain di mana as a designer kita ini ingin ketika user mencoba untuk berinteraksi dengan produk kita ini memberikan suatu feedback positif ketika mereka berhasil menyelesaikan suatu task ataupun mencapai tujuannya ketika mencoba aplikasi kita gitu. Nah, emotional design ini sebenarnya dibagi menjadi 3 level. Yang pertama itu ada visceral atau lapisan paling luar, kemudian di dalamnya itu ada behavioral, kemudian ada reflective. Nah, UI ini sebenarnya dominannya itu berperan di part visceral gitu. Di sini user biasanya sebelum berinteraksi dengan produk kita, dia pasti akan melihat tampilan dari
produk kita gitu. Misalnya nih, kayak misalnya pas teman-teman habis nyobain teman-teman saat nyobain aplikasi baru, teman-teman bakal disambut dengan onboarding yang menarik, terus juga ada animasi-animasi yang keren, terus atau enggak di dalam produknya itu tampilannya clean, simple gitu kan. Nah, di sini teman-teman pasti kayak mikir bahwa wah, ini aplikasinya bagus ya. Desainnya keren ya. Di sini mungkin ini tingkat fungsionalitasnya juga bagus gitu. Nah, ketika user ini mencoba berinteraksi dengan aplikasi kita dan dia berhasil mencapai tujuannya gitu, misalnya andaikan di dalam aplikasi e-commerce user berhasil beli suatu produk gitu ya. Nah, di sini user ngerasa bahwa wah, ternyata aplikasi ini tuh fitur-fiturnya mudah untuk digunakan ya. Di sini di tahap behavioral gitu. User merasa bahwa dia tuh mampu menguasai fitur dalam produk kita. Nah, di dalamnya lagi itu ada reflektif. Reflektif ini tingkatan paling dalam di emotional design, di mana antara user dan produk itu kayak ada semacam keterikatan, di mana setiap harinya kemungkinan besar user akan menggunakan produk kita, dan kalau nggak menggunakan produk kita tuh kayak ada yang hampa di dalam hidup user gitu. Mungkin teman-teman juga ada nih beberapa aplikasi favorit yang sering banget teman pakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Next. Nah, di sini UI juga berperan sebagai unique differentiator. Karena kalau teman-teman perhatiin ya, sebenarnya sekarang tuh buat ngebangun suatu produk digital, baik itu aplikasi ataupun website, itu udah nggak memakan waktu yang lama ya, nggak kayak dulu. Nah, sekarang nih, misalnya nih ada suatu perusahaan A, dia meluncing produk X yang terbukti rupanya ini laku di pasaran gitu. Nah, bagi perusahaan B ini bukan sesuatu yang sulit untuk mengcopy produk X tersebut gitu. Nah, kalau misalnya semua perusahaan ini bisa memiliki usabilitas yang baik, fungsionalitas yang baik di produknya, beda-beda tipis gitu, lantas apa yang membedakannya? Nah, di sini UI berperan untuk memberikan value design di mana user selain mendapatkan usabilitas dan fungsionalitas yang baik di produk, dia juga tertarik akan estetika dari desain dari aplikasi kita. Jadi kayak misalnya nih, user kalau misalnya melihat potongan dari tampilan interface kita tuh udah ngerti kalau misalnya ini aplikasi produk kita gitu. Next. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita tahu bahwa UI dan UX itu nggak bisa dipisahkan, layaknya sepasang sejoli gitu kan. Mereka tuh nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, sama kayak yang Mas Boni jelasin tadi di awal, aplikasi yang memiliki interface yang bagus, terus juga memiliki desain yang estetik, tapi kalau misalnya tidak berfungsi, tidak memiliki usability yang jelek, susah untuk digunakan, ya lantas buat apa gitu. Nah, begitu juga dengan kalau misalnya produk kita tuh memiliki usabilitas yang bagus, fungsionalitas yang oke, tapi tampilannya ternyata ya nggak bagus gitu. Nah, jadi di sini UI dan UX saling melengkapi satu sama lain karena mereka ini memiliki tujuan yang sama, tujuan final yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dari user. Next. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membahas aspek-aspek desain apa sih yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain suatu interface. Gitu. Next, Bun. Nah, yang pertama itu adalah learnability. Learnability ini adalah bisa dibilang secara sederhananya adalah tingkat kemudahan suatu user dalam menggunakan produk kita, dalam berinteraksi dengan produk kita. Seberapa cepat user tersebut mengetahui cara kerja dari produk kita gitu. Karena UI yang baik itu sebenarnya adalah UI yang dalam dalam implementasi itu tidak memerlukan suatu penjelasan ke user untuk bagaimana cara user menggunakan aplikasinya gitu. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman perhatiin ya, tampilan aplikasi kalkulator, baik itu di HP merek apapun ataupun di laptop apapun, pasti tampilannya tuh mirip gini-gini aja. Ada angka, kemudian ada operator tambah, kurang, kali, bagi, kemudian ada hasilnya. Yang membedakan paling ada varian-varian dan tingkat kompleksitas dari kalkulator tersebut. Kenapa? Soalnya ini sebenarnya mengambil konsep dari kalkulator real secara fisik, yang tampilannya sama gitu kan, sama. Jadi user tuh kayak nggak membutuhkan suatu user tuh nggak perlu buat belajar hal baru
ketika menggunakan aplikasi ini gitu. Di sini kita mencoba untuk mengetahui design pattern. Design pattern itu pola-pola yang umum yang ada di desain, di mana pola-pola ini sebenarnya adalah hasil konvensi selama bertahun-tahun dari pengalaman user ketika berinteraksi dengan produk digital. Di sini kita sebenarnya juga nggak perlu buat reinvent the wheel. Maksudnya reinvent the wheel itu kita nggak usah buat nyiptain sesuatu yang baru, kecuali sesuatu yang baru itu ada memiliki usabilitas yang jauh lebih baik dibanding design pattern yang sudah ada, terus juga memiliki setelah hasil testing, user ini memiliki experience yang baik ketika menggunakan fitur ini. Gitu. Next. Nah, di sini ada contoh tampilan interface dari website Allianz ya. Allianz beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, di sini coba teman-teman bayangin, teman-teman tuh lagi mengeksplor website ini. Teman-teman lagi mencoba ngeklik link ini, link itu kan di website ini sehingga teman-teman berpindah halaman gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita misalnya ngeklik logo Allianz di pojok kiri atas itu? Saya yakin pasti sebagian besar dari teman-teman mikir kalau kita misalnya ngeklik logo Allianz di pojok kiri atas itu, kita bakal di-redirect atau dikembalikan ke halaman beranda atau halaman home gitu kan. Nah, soalnya kalau kita ketahui kayak aplikasi lain kayak misalnya Detik, terus CNBC, atau website Telkomsel itu sendiri, kalau misalnya kita menjelajah dalam website tersebut, ketika kita mengklik logo di pojok kiri atas, kita pasti bakal di-redirect ke beranda atau home. Nah, next, Bon. Nah, yang terjadi justru malah kalau kita misalnya ngeklik pojok kiri atas itu, justru sidebar user field dan password field itu malah menghilang gitu. Nah ini kan sebenarnya kayak apa ya? Bukan suatu pola umum dalam desain gitu. Soalnya bisa dibilang kayak ini bukan hal yang umum dan normal ketika user berinteraksi dengan produk kita. Ini salah satu contoh ada baiknya kita menggunakan design pattern gitu. Next. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah simplicity. Simplicity ini maksudnya adalah UI yang baik adalah UI yang simple, sederhana, kemudian juga clear, jelas, meaningful, dalam arti bermakna, dan yang paling penting adalah setiap elemen yang ada di dalam desain kita ini harus memiliki reason, memiliki alasan kenapa ada elemen ini di dalam desain kita, gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin nih, dari tahun ke tahun, tampilan dari website Google itu gini-gini aja. Dari zaman saya SD hingga sekarang ya gini-gini aja. Maksudnya ya ada logo Google, kemudian ada search field, terus ada 2 button. Nah, paling yang membedakan ada beberapa variasi-variasi. Variasi-variasi. Kemudian juga kalau misalnya ketika ada event-event tertentu gitu ya. Nah, di sini Google berusaha untuk menyajikan tampilan ataupun interface yang clear, yang simple, yang meaningful bagi user mereka gitu. Karena Google ingin memposisikan diri mereka sebagai mesin pencari terbaik di dunia gitu. Next. Kemudian ada konsistensi. Nah, konsistensi ini sangat penting di dalam desain suatu interface karena ini menentukan apakah aplikasi kita ini intuitif atau tidak, terus juga bisa menghilangkan kebingungan ketika user berinteraksi dengan aplikasi kita. Jadi kalau bisa, setiap visual elemen di dalam produk kita ini harus konsisten. Misalnya nih, saya beri contoh di kanan ini, ada 2 tampilan. Nah, yang sebelah kiri itu ada satu set icon, di mana satu set icon ini memiliki style yang berbeda-beda. Ada yang field, ada yang outline, kemudian yang outline sendiri ada yang weight atau tingkat ketebalan garisnya itu berbeda-beda, ada yang tipis, ada yang tebal gitu. Coba teman-teman bayangin, icon-icon ini digunakan dalam navigation bar misalnya, di bawah, navigation bar di bawah. Nah, kita pasti bakalan kesulitan untuk mengetahui layar mana atau screen mana yang sedang aktif kalau misalnya tampilan ikonnya seperti ini. Lain halnya dengan yang sebelah kanan. Di sini kan maksudnya tampilannya itu konsisten baik dari segi style dan outline-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya diimplementasikan ini di navigation bar misalnya, kita bisa mengetahui nih elemen mana yang nggak aktif, elemen mana yang aktif. Misalnya kalau misalnya yang aktif dia bakal berubah jadi field. Terus kalau misalnya dia nggak aktif dia bakal tetap stay outline gitu. Jadi user nggak akan kebingungan membaca signifier yang ada di desain kita. Gitu. Next. Kemudian ada aspek accessibility. Di sini peran kita dan tanggung jawab kita sebagai seorang desainer adalah menyajikan desain yang inklusif. Di mana desain yang inklusif ini adalah desain yang bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya
orang, sebanyak-banyaknya kategori orang di dunia ini. Karena seperti yang kita ketahui, ada beberapa teman-teman kita yang memiliki disabilitas. Disabilitas ini ada banyak ya. Yang pertama itu ada kategori visual, itu ada kebutaan, ada yang buta warna, kemudian ada yang memiliki disabilitas pendengaran, ada yang disabilitas kognitif, semisal diseleksia, kemudian ada yang mengalami disabilitas motorik. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa kelompok yang mengalami disabilitas ini jumlahnya juga besar. Contohnya buta warna. 10% dari populasi laki-laki dunia itu mengalami buta warna gitu. Nah, coba teman-teman bayangin 10% dari total laki-laki di dunia ini nggak bisa menikmati desain kita. Tentu bakal ada potensi potensi loss revenue lah di aplikasi kita, di produk kita. Kita nggak bisa nge-grab potensi market secara maksimal gitu. Oleh karena itu accessibility ini sangat penting gitu. Next, Bon. Nah, contohnya ini, teman-teman kira-kira bisa nggak sih ngebaca tulisan ini dengan nyaman? Gitu. Saya yakin pasti beberapa dari teman-teman mengalami kesulitan nih ketika membaca tulisan ini dengan nyaman. Soalnya kontrasnya itu kurang jelas gitu. Tentu coba teman-teman bayangin ya, misalnya ada aplikasi yang memiliki background dengan warna seperti ini, kemudian juga ada tulisan, gue sebutkan tulisan CTA misalnya, CTA button dengan kombinasi warna seperti ini. Tentu ada beberapa dari teman-teman kita yang mengalami disabilitas buta warna misalnya, yang kesulitan ini untuk mengetahui kalau misalnya itu ada button di desain kita. Jadi bisa jadi user itu nggak bisa untuk menyelesaikan task-nya, menyelesaikan tujuannya gitu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui apakah pewarnaan di desain kita tuh memiliki kontras yang baik gitu? Next. Nah, di sini itu kita bisa mendesain menggunakan pedoman dari WCAG. WCAG ini adalah WCAG ya. WCAG itu adalah semacam konvensi terkait bagaimana kita bisa menyajikan suatu desain yang accessible gitu. Salah satunya dia mengatur tentang penggunaan warna dalam produk digital, baik itu apps ataupun web gitu. Nah, di sini kita bisa ngecek nih kombinasi antara warna background dan juga foreground-nya. Foreground-nya misalnya kayak tulisannya gitu ya. Nah, yang desain yang sebelumnya kita bisa ngecek bahwa normal text, large text, dan juga user interface components ini rupanya fail, dalam arti ini bukan kombinasi yang baik gitu. Yang kombinasi yang nggak bisa menghadirkan aksesibilitas yang baik gitu. Nah, ada baiknya bagi teman-teman memperhatikan aspek ini ya. Gitu. Next. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas mengenai prinsip-prinsip yang ada di UI design gitu. Di mana prinsip-prinsip ini bakalan bisa ngebantu teman-teman dalam mendesain suatu interface. Next. Nah, ada beberapa prinsipal atau law di dalam desain ya, yang sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya coba bawakan beberapa yang umum gitu. Yang pertama tuh ada Gestalt Principle. Gestalt Principle ini adalah serangkaian hukum atau seperangkat hukum yang mengatur bagaimana sih cara manusia memandang suatu pola antar objek gitu. Nah, Gestalt Principle ini sebenarnya terdiri atas beberapa law ya. Yang pertama itu udah good figure. Good figure ini dalam arti objek-objek yang dikelompokkan bersamaan cenderung dipandang sebagai satu kelompok yang sama. Nah, ini namanya good figure. Kemudian ada law of similarity. Maksudnya adalah objek-objek yang memiliki kesamaan bentuk dipandang sebagai satu kesatuan yang sama. Kemudian ada law of closure, di mana ini manusia bisa untuk melihat suatu pattern atau pola dari objek-objek yang tidak bersentuhan satu dengan yang lainnya gitu. Misalnya kalau kita lihat di sini ada 4 lingkaran yang saling menghadap satu sama lain, di mana walaupun mereka tidak bersentuhan satu sama lain, kita bisa melihat kalau di sini itu ada di tengah-tengahnya itu ada persegi. Gitu. Kemudian ada proximity. Proximity ini adalah suatu law di mana objek-objek yang memiliki jarak yang saling berdekatan satu sama lain cenderung dipandang sebagai satu kesatuan yang sama. Gitu. Next. Kemudian juga ada font restore effect, di mana font restore effect ini adalah suatu law atau suatu prinsip yang menjelaskan bahwa user ini cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih
perhatian yang pertama kali terhadap suatu objek yang memiliki perbedaan bentuk dibanding dengan objek-objek yang lainnya gitu. Nah, di sini kalau kita bisa melihat di sini ada ditampilin subscription plan gitu ya. Nah, di sini produknya ini pengen menyorot subscription plan yang small business misalnya gitu. Nah, di sini dia berikan sebuah pembeda dibanding objek-objek lain berupa tulisan recommended yang diberikan warna dan juga border dari small business ini diberikan shadow sehingga dia lebih berbeda dibanding dengan subscription plan yang lain. Secara otomatis mata kita pasti bakalan ngelihat bagian ini duluan gitu. Next. Kemudian ada dual coding theory. Dual coding theory ini adalah suatu teori dalam dunia psikologi di mana manusia ini mampu untuk menyerap informasi secara lebih efektif dan lebih cepat ketika informasi yang disampaikan itu berbentuk teks dan juga visual gitu. Nah, di sini saya berikan contoh. Ada tampilan dari LinkedIn. Nah, tampilan dari LinkedIn ini menjelaskan mengenai Recruiter Lite features gitu. Fitur-fitur apa aja yang ada di dalam Recruiter Lite gitu kan. Nah, next coba kita lihat ketika diberikan icon. Di sini informasi yang disampaikan bakalan lebih jelas buat dimengerti oleh user fitur-fitur apa saja yang didapatkan ketika kita menggunakan Recruiter Lite ini misalnya gitu. Di sini contoh penerapannya adalah ketika kita menggunakan icon ya yang dikombinasikan dengan teks. Next. Kemudian ada Fitts Law. Fitts Law ini adalah suatu hukum di mana semakin besar ukuran suatu objek dan semakin dekat ukurannya dengan kita, maka semakin mudah bagi user untuk menggapai ataupun mencapai objek tersebut. Begitu juga sebaliknya. Contoh penerapannya adalah dalam hal penggunaan button di dalam suatu aplikasi misalnya. Kalau teman perhatiin beberapa button, misalnya kayak aplikasi e-commerce ya, itu beberapa button diletakkan di bagian bawah pojok kanan. Kenapa? Soalnya ini merupakan posisi yang ideal bagi user untuk bisa menggunakan jempolnya untuk bisa mencapai CTA ataupun button tersebut gitu. Nah, begitu juga contoh penerapan yang lain adalah dalam navigation bar, button bar yang di bawah itu yang untuk berpindah antar screen. Nah, di sini adalah contoh penerapan dari Fitts Law. Next. Nah, selanjutnya ada beberapa praktek-praktek yang umum digunakan dalam UI design gitu ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa praktik-praktik. Next. Yang pertama adalah terkait color scheme. Nah, dalam membuat suatu skema pewarnaan di dalam suatu tampilan interface, biasanya itu ada beberapa kategori warna gitu. Nah, biasanya itu ada primary color, di mana ini mengatur warna dari brand kita gitu. Kemudian ada secondary color. Secondary color ini adalah warna yang digunakan pada saat khusus. Misal kayak misalnya ketika interface kita memberikan pesan warning, error, success gitu. Kemudian juga ada warna-warna grays, di mana warna-warna kayak hitam, abu-abu, dan putih. Ini biasa digunakan pada penggunaan teks ya, atau enggak pada garis pembatas ataupun divider di dalam suatu interface, biasanya gitu. Nah, dalam membuat skema pewarnaan, kita perlu mengetahui mengenai psikologi warna. Next. Nah, psikologi warna itu sebenarnya memiliki makna ya masing-masingnya. Karena kita sebagai manusia cenderung melihat suatu warna itu ada makna tersendiri di warna tersebut yang ingin disampaikan kepada kita gitu. Misalnya kayak warna merah itu menandakan warna yang penuh energi, power. Kemudian juga bisa diartikan sebagai warna bahaya, kemudian ada warna yang membutuhkan perhatian gitu. Kemudian misal kayak dengan warna putih. Putih itu melambangkan kesucian, melambangkan kesehatan, keamanan gitu. Namun yang teman-teman perlu perhatiin adalah makna dari setiap warna di satu daerah ataupun suatu kultur masyarakat berbeda dengan masyarakat yang lain. Semisal di beberapa negara Asia memandang warna putih sebagai warna kematian, dan ini bertolak belakang dengan konsep pewarnaan di negara-negara barat gitu. Nah, di sini perlunya teman-teman untuk mengetahui nih basis user dari produk teman-teman ini sebenarnya berasal dari background masyarakat mana gitu, sehingga teman-teman bisa melakukan validasi dan
melakukan pengecekan terkait warna yang teman-teman gunakan di dalam desain gitu. Next. Kemudian ada kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara untuk membuat skema warna yang harmoni, skema warna yang selaras gitu ya, yang enak dilihat. Nah, sebenarnya ada beberapa teori. Nah, di sini saya coba membawa 4 teori yang umum. Yang pertama tuh ada monokromatik. Monokromatik ini maksudnya adalah kita bisa membuat suatu color palette ataupun color scheme hanya dengan satu warna saja. Nah, warna-warna lain itu diciptakan berdasarkan variasi dari warna tersebut. Misalnya kita memberikan shade atau tint. Shade itu adalah warna asli dicampur dengan warna hitam atau dalam arti warna yang kegelap-gelapan. Kemudian ada tint. Tint itu adalah warna yang keterang-terangan, dalam arti warna asli dicampur dengan warna putih gitu. Nah, di sini kita bisa membuat suatu color palette yang harmoni hanya dengan satu warna. Kemudian ada analogus. Analogus ini adalah kita bisa membuat suatu color palette dengan menggunakan kombinasi warna yang bersebelahan dalam color wheel. Misalnya antara warna merah dan ungu. Ini kan mereka bersebelahan dalam color wheel. Kita bisa menggunakannya untuk membuat skema warna yang harmoni. Begitu juga dengan complementary. Complementary ini adalah kita bisa membuat padanan warna yang selaras dengan mengkombinasikan antara suatu warna di color palette berhadapan dengan warna lain yang ada di color wheel gitu. Misalnya antara biru dengan orange gitu. Kemudian triadik. Triadik ini kita bisa membuat 3 kombinasi warna berdasarkan 3 kombinasi warna di mana jarak antar warna tersebut sama ya, memiliki jarak yang sama gitu. Misalnya antara warna satu dengan warna lainnya berjarak 60 derajat misalnya gitu. Kita bisa membuat skema warna yang harmoni dalam color wheel ini. Next. Ada typeface. Nah, typeface ini adalah bisa dibilang salah satu hal yang penting karena melalui pemilihan typeface yang tepat kita bisa memberikan kita bisa menyampaikan informasi secara mudah ke user gitu. Nah, kita harus memastikan bahwa typeface yang kita pilih itu memiliki legibility dan readability yang baik. Apa sih legibility itu? Legibility itu adalah suatu tingkat bagaimana suatu huruf itu bisa dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain gitu. Itu adalah legibility. Kemudian ada readability. Readability ini adalah bagaimana ketika typeface tersebut diimplementasikan dalam kata-kata, seberapa mudah bagi user untuk bisa membaca readability dari typeface kita gitu. Nah, di sini ada semacam semacam tips lah untuk teman-teman menggunakan maksimal tuh 2 typeface saja di dalam desain. Kenapa? Karena kalau teman-teman menggunakan terlalu banyak typeface di dalam desain itu akan menghilangkan konsistensi dari desain tersebut gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai antara typeface dan font. Nah, typeface itu adalah bisa dibilang judul dari jenis pemilihan style text-nya gitu. Misalnya ada Roboto. Nah, typeface-nya itu berarti Roboto. Nah, font-nya apa? Font itu merupakan variasi dari typeface gitu. Misalnya ada Roboto thin, light, regular, medium, bold yang dibedakan berdasarkan weight ataupun tingkat ketebalannya gitu. Jadi ada perbedaan typeface dan font. Next. Kemudian terkait visual hierarchy. Nah, visual hierarchy ini sebenarnya adalah suatu prinsip terkait bagaimana cara kita as a designer itu mengatur komposisi dari elemen-elemen di dalam desain kita berdasarkan tingkat kepentingannya, berdasarkan prioritasnya gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan bantuan semisal kayak color, positioning, orientasi elemen, dan juga ukuran dari elemen tersebut untuk meng-emphasize objek-objek yang penting untuk menekankan tingkat kepentingan dari objek-objek yang ingin kita sorot gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di desain sebelah kanan, ini ada tampilan website dari Burlington National UFO Center gitu ya. Nah, di sini kita lihat visual hierarchy itu nggak jelas. Ketika kita membuka website ini, seakan-akan kayak semua elemen tuh berteriak ke kita, meminta perhatian gitu. Kita bingung memfokuskan mata kita kemana gitu kan. Next. Nah, di sini kita menggunakan kombinasi antara size and weight untuk bisa memberikan visual hierarchy di desain kita. Misalnya nih kayak di Optics ya, di website Optics.
Nah, di sini dia menekankan bahwa dia ini sebagai platform co-working spaces. Dia memberikan penekanan terkait size dan weight-nya. Jadi ketika user membuka website Optics, user tahu kalau misalnya ini adalah platform untuk co-working spaces gitu. Next. Kemudian ada terkait color. Nah, color ini juga bisa digunakan untuk visual hierarchy, di mana kita bisa membedakan elemen-elemen mana yang penting yang bisa kita bedakan berdasarkan color. Semisal kayak di halaman login ini. Di sini ada login nih, kemudian ada sign up dan forget password, yang semuanya tuh seakan-akan memiliki hierarki yang sama karena memiliki style button dan color yang sama gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan, ini bisa lebih enak dilihat. Jadi user bisa ada titik fokusnya gitu, ada hierarkinya karena ada perbedaan style button gitu ya. Jadi kalau misalnya yang terpenting di sini misalnya login me, dia diberikan button primary, kemudian sign up dia diberikan semacam kayak ghost button gitu yang tanpa field, yang cuma outline doang, kemudian yang bagian forget password ini mungkin less important. Nah, ini diberikan button yang berupa teks gitu. Next. Nah, responsive design. Teman-teman perlu juga mengetahui desain teman-teman ini sebenarnya diimplement di device apa sih gitu kan. Karena even walaupun teman-teman tahu ya, kalau misalnya desain teman-teman itu diimplement di device HP, misalnya sekarang tuh udah banyak banget ukuran layar HP gitu kan. Ada yang HP Android, ada yang HP iPhone itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, apakah kita harus membuat desain ke seluruh ukuran smartphone yang ada di dunia ini? Oh, tentu tidak. Kita bisa menggunakan konsep responsive design, di mana desain kita ini nanti bisa responsif berdasarkan suatu breakpoint yang udah kita define terlebih dahulu. Apa itu breakpoint? Breakpoint itu kayak semacam bracket ukuran-ukuran device. Misalnya nih, kayak 0 sampai 480 dp itu kita sebut sebagai breakpoint-nya smaller smartphones misalnya. Kemudian 481 hingga 768 yang untuk tablet ataupun smartphone dengan layar lebar. Nah, selanjutnya hingga 1280 plus itu merupakan ukuran bagi desktop dengan layar yang lebar gitu. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan konsep dari responsive design. Next. Nah, prototyping. Prototyping ini sebenarnya adalah suatu proses yang penting ya di dalam development suatu produk digital. Karena dari insight yang kita dapatkan di research, kemudian kita lakukan ideation yang dijelaskan oleh Mas Boni tadi di bidang di UXD, kita berusaha untuk mengolah wireframe tadi itu menjadi sebuah high fidelity design dalam bentuk prototyping. Di mana prototyping ini adalah simulasi dari final solution produk kita as a solution to solve the user problems gitu kan. Nah, di sini kita bisa ngetes nih melalui prototyping terkait konsep dan mengevaluasi desain kita gitu. Kenapa kita perlu membuat prototyping? Yang pertama, karena jika kita langsung melakukan tesnya secara langsung, tentu itu akan memakan energi dan waktu dan juga uang ya. Apalagi jika desain kita tersebut fails gitu. Mungkin ada beberapa company yang belum sanggup untuk menerima pembuangan energi, waktu dan uang gini gitu. Next. Nah, tools prototyping sendiri itu sebenarnya ada banyak banget ya sekarang gitu. Nah, di sini saya coba petakan dari yang termudah hingga yang tersulit. Kemudian dari yang kontrolnya paling minimal hingga yang kontrolnya itu paling banyak sehingga banyak interaksi yang bisa dihasilkan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa milih tools prototyping yang kira-kira sesuai dengan produk teman-teman dan juga sesuai dengan apa ya? Ya pokoknya disesuaikan dengan background dari produk teman-teman lah gitu, kira-kira membutuhkan interaksi yang banyak atau enggak gitu. Next. Nah, setelah kita melakukan prototyping, kita selanjutnya akan memvalidasi desain kita. Sebenarnya ini adalah part dari UX researcher. UX researcher yang menjadi PIC di bagian design validation, yaitu di bagian usability testing ya gitu. Nah, di sini kita as a designer, baik itu UXD dan UID, kita akan berperan sebagai observer. Kita mencoba untuk melihat bagaimana cara user ketika berinteraksi dengan solusi yang kita buat, bagaimana feedback-nya, apa keluhannya gitu. Kita coba untuk lihat secara langsung. Ada baiknya kita lihat secara langsung gitu. Karena ini menjadi bekal yang penting apabila memang dibutuhkan iterasi untuk perbaikan dari solution kita gitu. Next.
Oke, ini adalah slide terakhir. Nah, di sini ada suatu quote ya. Sebenarnya ini quote yang quote yang agak kontroversial juga sih. Designer is not an artist gitu. Desainer dan artis itu berbeda. Artis ini tuh bukan selebritis, tapi seniman. Desainer tuh berbeda dengan seorang seniman. Dimana kalau seniman, dia menghasilkan karya itu berdasarkan sudut pandang dirinya sendiri. Dia membuat karya berdasarkan nilai estetika yang ia anut sendiri. Terus juga bedanya dengan desainer ini dia berusaha untuk membuat suatu karya berdasarkan persepsi ataupun sudut pandang dari user. Kita berusaha untuk memberikan solution dari problem-problem yang ada di user. Estetika desain kita ini baik atau tidak, itu sebenarnya adalah keputusan ataupun tingkat kita sesuaikan dengan tingkat estetika yang dimiliki oleh user itu sendiri. Gitu. Nah, sekian presentasi dari kami, UX Researcher, UX Designer, dan UI Designer. Kuru Sumanga. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Agil. Oke, terima kasih Kak Agus, sangat menarik sekali. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke sesi Q&A. Tapi sebelumnya, saya kelupaan tadi. Karena biasanya untuk UXID itu kita ada baiknya perkenalan dulu nih tentang UXID Makassar itu seperti apa. Tadi saya lupa di awal, jadi izinkan saya share sedikit tentang apa itu UXID Makassar. Oke, teman-teman, jadi yang belum tahu, kita kasih tahu terkait UXID. Jadi alhamdulillah UXID saat ini itu sudah tersebar di sekitar 14 kota mulai dari Jakarta sampai Bandung, Yogyakarta, Bali, Kediri, Surabaya, Probolinggo, Solo, Lombok, Pekanbaru, Purwokerto, Batam, Makassar, dan Semarang. Nah, UXID Makassar ini adalah salah satunya. Dan alhamdulillah sendiri kemarin kita dari Acarita 1 sampai Acarita 5 itu kita hanya bertujuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah 43 volunteer karena kemarin kita open volunteer, nama-namanya tertera di bawah ini. Jadi alhamdulillah kita punya sedikit banyak tambahan lah untuk bikin suatu gebrakan-gebrakan baru untuk kemajuan teman-teman UI UX di Indonesia khususnya gitu. Khususnya di Makassar. Nah, sesuai dengan misi kita yaitu percepatan digitalisasi di daerah kawasan Indonesia Timur. Nah, dan volunteer ini semuanya berasal dari daerah timur, alhamdulillah. Kegiatannya apa aja sih? Nanti itu kegiatan kita ada sharing, salah satunya Acarita, kemudian ada kegiatan networkingnya kita bisa saling tukar-tukaran knowledge, tukar-tukaran pengetahuan, tukar-tukaran ilmu, sama aja knowledge, ilmu, pengetahuan. Tukar-tukaran nomor, intinya silaturahmi lah di grup kita, karena kita punya 2 besar, ada Telegram dan Instagram. Dan satu lagi kegiatan kita yang mungkin insya Allah akan di-launching hari Minggu nanti, kita akan ada kegiatan coaching. Jadi nanti teman-teman volunteer ini akan dididik, akan kita coaching bareng-bareng, kita improve bareng-bareng supaya bisa buat semacam portofolio, dan itu bisa digunakan di kehidupannya, di kerjaannya nantinya. Dan teman-teman yang belum join grup Telegram, silahkan join di grup Telegramnya kami. Bisa scan QR code ini atau langsung melalui Bitly-nya. Dan teman-teman yang belum follow IG UXID Makassar, silahkan, karena semua info itu akan kami update melalui 2 channel kami ini. Oke, itu saja. Kita lanjut ke pertanyaan, teman-teman. Jadi ini udah ada pertanyaan. Oke, mungkin karena Mas Boni ini mau cabut duluan karena dia ada kegiatan setelah ini, kita akan berikan pertanyaan ini untuk ke Mas Boni dulu ya. Mas, ini ada yang angkat tangan juga, Mas Ramadhani ya. Ntar ya Mas, kita baca yang pertanyaan chat dulu. Habis itu saya persilakan untuk Mas Ramadhani. Oke, pertanyaan untuk Mas Boni nih. Tadi saya sekilas baca ini banyak pertanyaan tentang matriks nih. Matriks ini mungkin bisa dijelaskan lagi lebih detail, Kak, terkait matriks gitu. Rata-rata ada beberapa pertanyaan tentang itu. Oke, silakan, Kak. Oke, yang pertama gue mau minta maaf dulu. Kalau misalkan nanti gue harus cabut duluan karena I have to go to hospital. Gue udah baca sih beberapa pertanyaan teman-teman gitu. Kayaknya paling banyak memang nanyain soal matriks gitu ya. Sorry banget, gue tadi jelasinnya memang segelibat gitu doang. Karena gini, gue jelasin dulu. Untuk matriks yang gue maksud, sebenarnya matriks yang gue pakai dalam pekerjaan gue itu 2. Yang pertama itu matriks untuk menentukan priority.
yang mana itu sudah yang dilakukan nanti saat di ideation workshop. Jadi itu nanti penentuan mana kalau teman-teman tahu diagram soal impact sama effort, nah itu adalah salah satu untuk yang matrix ideation. Sedangkan yang tadi gue maksud di akhir itu adalah matrix untuk tracker. Tracker itu tujuannya untuk mengukur dari sisi aplikasi yang udah kita buat, dari sisi fitur. Maksudnya fitur itu kan macam-macam. Misalkan kayak waktu itu gua pernah pegang itu suatu aplikasi yang soal membaca gitu ya. Nah, matriksnya itu apa? Matriksnya itu adalah staying time gitu. Makanya di situ gua jadi di terakhir itu kenapa? Karena gue masanginnya namanya tracker gitu ya. Tracker untuk melihat apakah staying time-nya itu sudah sesuai dengan apa yang yang kita tujukan gitu. Misalkan staying time-nya dari target task-nya itu adalah dari user average-nya itu misalkan 1 menit di aplikasi, dengan ide yang kita buat itu bisa mencapai 5 menit lah gitu. Nah, itu adalah salah satu matriks yang gue maksud matriks di akhir itu gitu. Jadi untuk menentukan apakah solusi yang kita buat itu sudah berfungsi sebagaimana kita dan juga bisnis mengharapkan hasil dari si fitur yang sudah kita keluarkan gitu. Itu sih untuk matriks. Tapi kalau misalkan tadi ada yang nanya matriks apa sih yang biasanya teman-teman pakai, yang gue pakai gitu. Kalau misalnya secara paham yang gue pakai itu masih di hard matrix sih gitu. Gue belum coba hard framework ya, belum coba tempat yang lain. Gue masih di hard framework aja karena menurut gue itu saja sudah menurut gue sudah cukup enough lah gitu untuk pekerjaan gue yang sekarang gitu. Mungkin nanti kalau misalkan memang ada pekerjaan yang butuh matrix yang dengan metode lain gitu, mungkin akan digunakan dengan metode yang lain. Untuk matrix mungkin itu dulu, Gil, karena kalau matrix mau dibahas itu, itu more than 2 hours. Butuh sesi, coy. Iya. Soalnya, kenapa gue bilang butuh 1 sesi? Karena ketika matrix itu kita bahas secara sebentar aja, nggak akan bisa misleading gitu lah. Maksudnya bisa nggak dapet nih, nggak. Apa sih maksudnya gitu? Memang harus dengan contoh sekali pekerjaannya sih, biar lebih clear gitu. Iya, benar-benar. Jadi ada 2 ya, Kak ya. Ada matrix priority, itu buat nentuin priority, sama matrix buat trackernya ya, ngukur seberapa sukses sih hasil produknya kita. Jadi UXD ini perannya juga masang-masang tracker itu ya. Iya, untuk apa tadi, untuk frameworknya pakainya Heart ya, itu dari Google kalau nggak salah ya, kayak untuk framework trackernya. Iya. Sama ada satu lagi tuh, Kak, saya pernah dengar namanya AAARR tracker, AARR framework. Nah, itu juga bisa dipakai teman-teman untuk trackernya gitu. Jadi mantap sekali. Nah, teman-teman kalau masih penasaran nih terkait matriksnya itu bisa langsung japri nih ke Kak Boni melalui IG-nya. Nanti akan dijawab. Ya, gitu. Oke, Kak. Satu lagi pertanyaannya nih, Kak. Baru Kakak Boni boleh cabut nih. Mau tanya nih, Mas Boni. Bagaimana cara menentukan bagaimana cara menentukan metode seperti design sprint, design thinking yang tepat dalam membangun atau membuat sebuah produk gitu. Oh, jadi kayaknya ini nanyain gimana sih kita cara menentukan metode yang tepat untuk membangun sebuah produk, Kak, gitu. Apakah kita saat ini pakai design sprint kah atau design thinking? Waduh, metode lainnya gitu. Itu salah satu yang sangat tidak rigid ya menurut gue ya. Apapun sebenarnya bisa digunakan sih teman-teman. Yang penting bisa nge-solve problem teman-teman. Nggak harus, menurut gue ya sebagai UXD, ketika ngomong gue frameworknya adalah design thinking gitu misalkan. Gue nggak mau pakai metode yang lain, ya nggak bisa juga. Biasanya kita akan menggunakan semua metode yang ada. Yang penting di kita, karena kendalanya di kita yang bekerja itu pasti salah satunya yang paling beban itu pasti waktu, betul nggak, Gil? Itu sih yang paling kadang-kadang waktu yang diberikan itu nggak make sense gitu kan. Jadi ketika kita mau menggunakan yang namanya design thinking kan kayak nanti ada iterasi lagi, ada macam-macam lah gitu kan. Iya, betul.
itu jadi Iya. tidak bisa digunakan gitu. Makanya teman-teman menurut gue, tapi kalau sebagai dasar gue berpikir itu pasti design thinking gitu menurut gue sebagai UX. Karena segala sesuatunya itu nggak mungkin perfect dan pasti butuh iterasi, itu yang pertama. Iya, gitu. betul. Tapi iterasi sendiri bisa dilakukan, bisa juga tidak. Tadi kembali lagi ke waktu gitu sih. Iya, betul. Iya, terbaik. Jadi tergantung resource yang kita miliki juga ya, entah dari waktu kah, dari bisnis modelnya kah, dari fase yang sedang berjalan. Nah, itu batasan. Jadi mau metode apa, yang penting goals-nya kita itu tercapai gitu Kak ya. Yap. Betul. Ya, keren-keren. Nah, terbaik nih Kak Boni. Kak Boni, saya penasaran nih, ada satu pertanyaan menarik nih. Umur Kak Boni ini sebenarnya berapa sih gitu? Muka gue sih 45 ya kan. Itu umur sih masih muda ya kan. Masih ya kepala dua. Yang paling muda itu Agus. Agus tuh paling muda. Agus itu lahir 95. Ah, tuh Agus tuh. 17 ya? 17 ya Kak? Gue 91, Fahmi itu 92 deh kalau nggak salah. Oh iya. 91 sama kayak lu. 91. Oh, kita tua berarti. Oh, iya. Jadi ini anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua atau seperti apa nih? Muka yang tua coy. Tampilannya tua nih kayaknya gue. Oke, menarik. Terima kasih banyak Kak Boni. Boleh Kak Boni kalau mau pamit duluan. Oke, thank you. Sorry teman-teman, gue minta maaf banget ya kalau misalkan nggak bisa jawab semuanya. Tapi kalau misalkan ada yang mau ditanya, nanti PPT-nya kita akan share sih, Mas Agil. Yeah. Nanti kalau misalkan teman-teman mau, kita akan share. Misalnya di situ ada email juga. Kalau mau nanya, monggo, persilakan. Insya Allah. Kan gue macam diusahakan, pokoknya kita bisa jawab. Gitu. Oke, boleh Kak Boni. Siap. Terima kasih Kak Boni ya. Oke, teman-teman kita lanjut nih pertanyaannya. Tadi ada yang raise hand. Udah turun lagi. Yang mau raise hand sekarang ada nggak? Teman-teman silakan, yang dipersilakan ketika yang ada yang mau raise hand. Kalau nggak, ini ada. Mas Ramadhani silakan di-unmute aja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dani. Kedengaran nggak suaranya? Ya, masuk Mas. Kedengaran. Oke, ini tadi sebenarnya ada 3 pertanyaan ada 3, tapi yang 2 kayaknya udah terjawab sih. Jadi yang pertanyaan nomor 1 yang belum kejawab. Jadi ada pertanyaan tentang UX researcher dan UX designer juga. Kan saya juga sebagai UX designer juga ya. Nah, saat research itu kan ada question yang kita kasih ke user yang akan kita tes, gitu kan. Nah, pertanyaan seperti apa sih yang baik? Soalnya kan saya pernah juga belajar kalau kita tuh tidak boleh terlalu mendikte user untuk mencapai seolah-olah mencapai goal yang kita mau. Jadi biarkan user itu melakukan senatural dia gitu loh. Jadi pertanyaan yang bisa dilemparkan itu sebenarnya seperti apa yang agar user itu mau loh melakukan senatural yang dia kerjakan gitu. Oke. Itu yang pertama ya Kak? Terkait yang 2 sama 3 kayaknya udah kejawab sih. Oke, itu cocoknya dijawab sama Kak Fahmi langsung nih. Silakan Kak Fahmi. Oke, thank you Kak Dani pertanyaannya. Jadi untuk bikin sebuah question ke partisipan ya atau ke user harus ada rambu-rambunya. Yang pertama itu kita nggak boleh leading question. Leading question itu apa? Leading question itu contohnya kita nggak boleh nanya apakah Ibu suka ya dengan aplikasi ini. Gitu. Ibu nggak suka ya dengan aplikasi ini. Itu kita nggak boleh. Jadi kita benar-benar harus pertanyaan yang open-ended gitu. Jadi contohnya kita bisa rephrase pertanyaannya dengan bagaimana pendapat Ibu tentang aplikasi ini gitu. Nah, ntar dari jawaban si Ibu kalau misalnya jawabannya adalah positif, kita bisa bilang bahwa dia suka dengan aplikasi itu. Tapi kalau misalnya jawaban si ibunya negatif, misalnya ternyata dia, oh iya saya banyak komplain dan segala macamnya, kita bisa bilang bahwa dia nggak suka gitu. Jadi yang pertama adalah kita nggak boleh leading, yang kedua adalah kita harus open-ended question, jangan pernah kasih pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak gitu. Karena kalau misalnya ya atau tidak, kita akan sangat kesulitan untuk nge-prop. Jadi nge-prop itu adalah gali pertanyaan lagi gitu. Jadi contoh misalnya pertanyaan yang ya pada apakah Ibu menggunakan aplikasi ini? Iya. Terus kita mau tanyain apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bilang, Bu, dalam sehari-hari biasanya Ibu gunain
aplikasi apa aja sih gitu. Terus misalnya dia bilang, saya gunain aplikasi A. Nah, dari aplikasi A kita bisa tanyain lagi, Ibu gunain aplikasi A itu untuk apa aja ya, Bu? Gitu. Jadi, nggak boleh leading, harus open-ended question, tidak boleh yang jawabannya cukup iya atau enggak. Dan betul, tadi juga Dani juga udah bilang, kasih pertanyaan itu yang senatural mungkin gitu. Jadi kasih pertanyaan-pertanyaan yang sekira-kiranya memang itu biasa dia dengar gitu. Maksudnya apa? Penggunaan redaksionalnya, penggunaan bahasanya pun disesuaikan dengan partisipannya. Contoh misalnya kita lagi interview kontraktor atau kuli bangunan. Kita gunakanlah bahasa-bahasa yang biasa mereka pakai gitu. Kita jangan tanyain dengan bahasa-bahasa, misalnya kita gunakan istilah-istilah coding, istilah-istilah programmer, kan pasti nggak bakal nyambung juga. Gitu sih. Menarik. Jadi jangan pakai yes no question, tapi buatlah menjadi open-ended question ya, gitu ya. Ya. Jadi yang butuh reason banyak gitu ya. Menarik. Mantap Kak. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas Rama ya. Sudah. Thank you, Kakak. Oke, ada lagi nggak nih yang mau raise hand? Kalau nggak ada, kita jawab pertanyaan yang dari chat. Oke, ini pertanyaan untuk Mas Agus. Mas mau nanya untuk gimana kita menentukan dua typeface supaya terlihat matching dan pas. Oke, Mas Agus. Sebenarnya tuh nggak ada konvensi ataupun aturan baku ya. Ini lebih ke gimana ya? Lebih ke perspektif teman-teman. Lebih subjektif sih ini sifatnya. Nah, kalau match atau tidaknya, mungkin kalau dari segi usability, teman-teman bisa ngecek nih ke user ya. Kira-kira bisa nggak sih dengan kombinasi typeface seperti ini, user ngerti informasi yang disampaikan, terus hierarkinya itu jelas atau enggak. Tapi kalau soal estetika, mungkin teman-teman bisa coba latihan memadukan font sendiri, memadukan typeface gitu ya. Teman-teman mungkin bisa ngeliat-liat di Dribbble, di Behance gitu. Teman-teman ngeliat biasanya tuh kan ada kayak desainer top memadukan typeface gitu. Misalnya yang kalau saya sering ngeliat tuh kayak misalnya perpaduan antara typeface yang sans serif dengan typeface serif gitu misalnya gitu. Nah, itu kayak ternyata kalau dipadukan cocok juga gitu. Jadi ini lebih ke apa ya? Lebih ke soal latihan teman-teman dan juga perbanyak visual library sih kalau menurut saya gitu. Menarik Kak Gus. Menjawab ya. Iya, jadi tergantung ini ya, apa ya, brand voice sama brand tone-nya kita seperti apa gitu ya. Nah, yang penting message-nya itu readability-nya kecapai lah ya, bisa kebaca user dan dilihat jelas oleh user. Menarik Agus. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaannya untuk Kak Fahmi nih. Bagaimana cara tahu limitasi antara UXer dan UID? Oh, ini mah UID benar. Dokumentasi riset itu idealnya seperti apa? Oh, banyak nih ternyata pemesannya. Jadi kita pilih aja ya. Bagaimana cara tahu limitasi antara UXer dan UID? Terus yang kedua, dokumentasi riset idealnya seperti apa? Dan yang terakhir ini, cara memilah good insight itu seperti apa gitu? Oke, yang pertama dulu. Berarti bagaimana cara tahu limitasi batas antara UXR atau UID ya? Sebenarnya kalau limitasi antara UX research sama UID itu cukup obvious banget ya. Maksudnya kalau UX researcher itu kita lebih cari masalah gitu. Jadi kita memang tukang cari masalah gitu. Kita memang cari the right problem gitu. Karena cari masalah tuh gampang, tapi cari the right problem itu yang butuh sedikit effort gitu. Dan itulah tugasnya UX researcher untuk cari the right problem to solve gitu. Nah, kalau untuk UID sendiri mungkin lebih ke arah visual gitu. Jadi limitasinya clear banget kalau kita hanya sampai menyampaikan insight atau apa yang kita pelajari dari users gitu ke teman-teman UXD ataupun ke stakeholder. Nah, kalau untuk UID sendiri dia lebih mempercantik gitu. Mempercantik dengan aturan main yang jelas gitu. Jadi tidak hanya cantik tapi juga useful. Itu sih untuk limitasinya kalau untuk, nah justru
yang limitasi yang agak sedikit tipis itu adalah antara UX designer dengan UID gitu. Karena di beberapa company masih ada UXD itu sekalian mengerjakan prototyping juga gitu. Nah, itu yang memang batasannya lebih tipis gitu. Terus pertanyaan kedua, dokumentasi riset idealnya seperti apa? Ini jawabannya tidak ada yang ideal sebenarnya. Jadi dokumen research itu adalah based on your project gitu. Jadi yang paling penting diketahuin sama UX researcher adalah kita benar-benar paham apa yang dimauin sama stakeholder kita, apa yang dibutuhin sama stakeholder kita. Nah, dari situ kita yang bisa mendesain research kita akan seperti apa gitu. Nah, apakah dokumennya harus berlembar-lembar? Apakah dokumennya harus tipis? Jawabannya juga depends. Karena kalau misalnya kita doing exploratory research yang kita benar-benar cari opportunity, kita cari permasalahan yang kita ternyata ada tapi kita selama ini nggak tahu, bisa jadi dokumennya banyak gitu. Karena yang dimauin sama stakeholder, misalnya coba cari opportunity di pasar digital saat ini. Nah, itu kan luas banget. Ketika kita menemukan 20 opportunity, ya kita harus laporkan, kita punya 20 opportunity. Tapi misalnya research-nya kita hanya bersifat evaluatif, kita hanya memvalidate desain yang sudah ada. Nah, bisa jadi itu hanya tipis. Kita hanya bisa bilang, iya, desain ini bisa menyelesaikan masalah yang ada, desain ini nggak bisa menyelesaikan masalah yang ada karena hal A, B, C, D. Itu sih. Jadi benar-benar tidak ada rigid formulanya, tapi itulah depends dari project-nya. Seperti apa. Terus yang terakhir, Deng Agil. Masih ada ini lagi. cara memilah good insight, Kak. Nah, cara memilah good insight kalau dari saya pribadi, saya selalu pegang North Star-nya. Apa sih North Star-nya? North Star-nya adalah research objektif kita gitu loh. Jadi kadang ketika kita habis gathering insight, gathering information dari users, kita overwhelmed dengan banyaknya informasi dari users. Oh, ini insight-nya bagus, oh ini insight-nya keren, oh ini hal yang gue baru tahu, oh ini hal yang saya baru tahu gitu. Tapi balikin lagi ke North Star-nya gitu loh. Jadi kita pilih insight mana yang memang bisa memberikan implikasi atau efek kepada research objektif kita gitu loh. Insight ini menyelesaikan masalah objektif kita enggak? Kalau misalnya enggak, oke, mungkin itu good insight, tapi bukan di research ini gitu loh. Bukan artinya insight-nya kita buang, tapi kita simpan, tapi ini prioritas nomor 2 atau prioritas nomor 3 untuk kita share ke stakeholder kita gitu loh. Jadi intinya adalah kita harus bisa melihat insight ini menyelesaikan research question kita, menyelesaikan research objektif kita atau enggak, gitu sih. Menarik. Semoga menjawab ya. Mantep Kak Fahmi. Terus selanjutnya pertanyaan untuk Kak Agus nih. Mas Agus, sebagai UI designer, apakah urgent untuk mempelajari HTML, CSS, atau JS untuk prototyping? Karena saya pribadi melihat sudah banyak tools prototyping yang cukup powerful dengan learning curve yang tidak terlalu curam. Apakah penting nggak nih menurut Mas Agus belajar jadi front end gitu? Oh ya, kalau menurut saya tuh kita ada baiknya kita memiliki pemahaman dasar ya terkait misalnya HTML, CSS, JavaScript, React gitu, native. Nah itu kita kalau bisa sih kita ngerti dasar-dasarnya, basic-basicnya, supaya kita bisa tahu nih limitasi-limitasi apa terkait desain yang mungkin belum bisa diimplement di code, misalnya gitu. Jadi kita punya sudut pandang baru lagi nih, selain user, bisnis, kita juga ada sudut pandang dari sisi teknikal gitu. Jadi menurut saya, ya bisa dibilang, ini nggak wajib, cuma ada baiknya teman-teman itu punya dasar-dasar ataupun basic-basic terkait tadi HTML, CSS, React misalnya gitu. Nah, yaitu supaya memudahkan teman-teman juga nih misalnya pas hand off ke developer. Jadi kayak teman-teman bisa ngerti kebutuhan apa aja yang harus teman-teman sediakan saat hand off ke developer nanti, hand off design kita ke developer nanti, biar nanti developernya ini pas ngimplement desain kita tuh ya udah clear enough terkait desain kita, baik itu dari segi requirement-nya, guideline-nya, itu bisa kita provide. Soalnya kita soalnya punya sudut pandang sebagai seorang front end gitu. Itu sih, ya ini sebenarnya skill yang nggak wajib, tapi ada baiknya teman-teman punya gitu. Itu sih kalau menurut saya.
Ya benar ya. Untuk mempercepat ini juga mungkin kayak proses development. Jadi harus tahu batasannya ya. Yang ini Benar, lama nih, yang ini nggak lama nih gitu ya. benar, Menarik. benar, benar banget. Terus kita lanjut lagi nih. Terima kasih Kak Gus. Untuk Kak Fahmi nih. Bagaimana cara pemilihan user testing researcher? Dan biasa berapa banyak target untuk mendapatkan kesimpulan dari researchernya? Itu Kak. Oke, bagaimana cara pemilihan user testing researcher ya? Kak Agil ya. Kalau untuk Iya, memilih user itu dikembalikan lagi ke kebutuhan research-nya. Contoh misalnya kita disuruh research untuk orang yang menggunakan aplikasi belanja online. Otomatis kita harus cari orang-orang yang pernah menggunakan aplikasi belanja online biar kita tahu insight-nya mereka, biar kita tahu experience-nya mereka gitu. Jangan sampai kita disuruh cari tahu orang yang suka belanja online, kita malah carinya adalah orang yang tidak pernah sama sekali menggunakan belanja online. Dan itu nanti insight yang kita dapat bisa salah gitu loh, bisa jadi misleading. Jadi dikembalikan lagi kebutuhan dari research-nya itu apa. That's why project brief itu penting banget, harus dikuasain sama UX researcher. Kalau kita nggak paham dengan project brief yang kita pegang, teman-teman harus tanya sama stakeholder yang bikin project brief-nya atau yang ngasih project brief-nya sampai teman-teman itu paham. Karena kalau misalnya kita mislead dari pemaham kita dengan project brief, otomatis plan kita salah, termasuk pemilihan user kita pun salah. Terus, berapa banyak? Kalau untuk berapa banyaknya tergantung ini research-nya kuantitatif atau kualitatif. Kalau misalnya research-nya kuantitatif, sebanyak-banyaknya gitu. Karena kita ngomongin kuantitatif, semakin banyak partisipan yang ikut dalam sampel kita, tingkat kepercayaannya pun juga semakin tinggi. Tapi untuk research kualitatif, kalau saya pribadi biasanya paling hanya 5 atau sampai 6 orang gitu. Karena banyak artikel juga yang bilang kalau misalnya lebih dari 5, kita tidak akan banyak hal baru yang bisa kita pelajarin gitu sih. Menarik. Terima kasih Kak Fahmi atas jawabannya. Kita lanjut nih pertanyaan untuk Kak Agus nih. Kak Agus, bedanya WCAG-AA sama WCAG triple A itu apa ya? Ini baterai kali ya? AA sama Baterai alkalin ya. Perbedaannya gini. Kalau double E, AA itu dia untuk font-font ukuran small hingga medium. Itu jadi ada requirements yang harus dipenuhi agar font-font ukuran ini ketika diimplement menggunakan warna A, background-nya B, apakah bisa terlihat jelas oleh teman-teman yang memiliki disabilitas atau tidak. Nah, kalau yang triple A itu untuk font ukuran besar. Itu kalau nggak salah ukurannya itu 16 ke atas deh. Nanti teman-teman mungkin bisa cross check ya kalau misalnya saya salah ya. 16 ke atas. Nah, itu jadi biasanya kalau misalnya fontnya lebih besar, itu kontras rasionya itu bisa lebih kecil dibanding dengan kontras rasio pada saat ukuran fontnya lebih kecil. Soalnya kalau misalnya fontnya kecil, kita harus membutuhkan kontras yang lebih baik agar user tuh bisa melihat teks ataupun informasi yang kita sampaikan gitu. Nah, kalau ukuran fontnya besar, itu biasanya agak kebantu dengan size-nya itu. Jadi kontras rasionya itu lebih kecil. Kalau nggak salah, kontras rasio yang baik untuk double A itu 4,5, kalau yang triple A itu 3,5. Nah, mungkin teman-teman bisa cross check lagi nanti ya. Itu sih perbedaannya antara yang double A sama yang triple A. Oke, sangat menarik Kak. Ini teknikal banget ya Kak untuk pertanyaannya. Oke, lanjut lagi untuk Kak Fahmi nih. Kak Fahmi, ada 2 nih, langsung saya satuin aja. Yang pertama itu kasih timeline yang ideal dong dari UXer, UXD sampai UID. Terus apa tolak ukur kita kalau hasil riset kita itu sudah cukup? Oke, timeline yang ideal ya. Sebenarnya timeline yang ideal, saya pribadi tidak pernah mengalami timeline yang ideal gitu. Yang ada timeline yang dikejar-kejar. Curhat tuh. Jadi, balik lagi kayak timeline ideal itu kalau pengalaman saya pribadi itu hanya ada di buku dan ada di artikel gitu kan. Jadi sebenarnya ketika kita benar-benar dalam sebuah project yang ada adalah timeline kita yang dikejar-kejar. That's why pinter-pinter kita lah untuk kita memanage waktu kita untuk bisa meet the deadline gitu. Tapi kita pun juga harus bisa kasih penjelasan ke stakeholder kita yang ngasih timeline dengan reason-reason yang jelas. Contoh misalnya kayak
kita disuruh conduct research 10 orang dalam waktu sehari gitu. Satu sesi interview aja kurang lebih 1 jam sampai 90 menit. Terus apakah mungkin kita 10 orang itu 1 hari? Nggak mungkin. Jadi mungkin kita bisa minta 2 hari. Nah, jadi timeline ideal UXR itu sebenarnya lebih kemampuan judgment kita untuk melihat kemampuan diri kita sendiri sama timeline project, kira-kira kita bisa ambil jalan tengahnya di mana gitu. Nah, mungkin kalau dari UID bisa Daeng Agus yang menjelaskan. Agus ya. Beli Agus. Oh, beli Agus, salah. Terima kasih Daeng Fahmi. Ya, jadi ya benar sih yang Fahmi bilang. Jadi timeline. Jadi kadang gini nih, kita perlu menyesuaikan metode dan tools yang kita pakai itu sesuai dengan timeline project kita gitu. Soalnya nggak setiap metode itu bisa diimplement di timeline yang sempit. Karena sepertinya kondisi realnya itu emang timeline dalam product development itu bisa dibilang ya nggak panjang. Jadi kita perlu memperhatikan sih terkait metode dan tools. Jadi sebenarnya nggak ada aturan baku teman-teman harus pakai metode ini atau pakai tools ini, harus pakai ya pokoknya nggak ada konvensi aturan rigid. Nah jadi teman-teman di UX ini mungkin bisa lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan project dan efektivitas dari project itu sendiri gitu. Oke, sangat menarik nih. Yang satu lagi Kak Fahmi nih, tolak ukur kita kalau hasil riset kita itu sudah cukup atau enggak? Tolak ukur research kita udah cukup atau enggak. Nah, sebenarnya gini, Iya. Depends on dari research-nya lagi gitu ya. Kalau misalnya, dalam proses desain itu tidak ada garis akhir gitu. Yang ada adalah iterasi gitu. Jadi kadang memang ketika saya melakukan sebuah research, apalagi kualitatif research, patokan saya hanya 5 atau 6 orang gitu kan. Nah, itu akan saya coba ambil dulu informasinya, saya analisis dulu. Nanti kita lihat apakah dari situ sudah bisa menjawab research question, semua research question atau belum gitu. Karena bisa jadi ada informasi yang kita tidak bisa dapatkan gitu loh. Nanti setelah kita tahu bahwa ada informasi yang kita nggak bisa dapatkan, kita juga harus tanya lagi, ini kenapa nggak bisa didapatkan? Bisa jadi research plan kita yang salah. Nah, kalau itu terjadi, biasanya akan ditaruhnya di backlog dulu gitu. Jadi kita akan selalu jalan dulu dengan informasi atau insight yang kita dapat dulu. Nanti baru di depan akan ada iterasi gitu. Karena kalau mau ngelihat apakah hasil research kita sukses atau enggak, nanti setelah desain itu di-launch, setelah desain itu dipakai sama user sendiri, baru kita lihat apakah penjualannya meningkat, ataukah banyak user yang pakai apa enggak gitu. Itu kayak take a long time lah untuk kita tahu dari sisi riset ya. Betul. Menarik. Oke nih, satu pertanyaan terakhir lagi untuk Mas Agus nih. Biasanya untuk desain UI, poin-poin yang di highlight seperti plan itu, adakah dari petunjuk UX design gitu? Oh iya, pasti ada. Soalnya gini, output dari UXD itu kan sebenarnya wireframe. Nah, selain wireframe itu, teman-teman UXD itu juga ada output lain yang namanya itu information architecture gitu ya. Nah, information architecture itu didapetin dari metode card sorting biasanya. Nah, di situ tuh kayak udah ada hierarki informasi-informasi apa saja yang paling penting, terus mana yang less important gitu, terus terkait positioning elemen itu udah diatur di bagian information architecture. Nah, pas UX di hand off ke UID, di sana itu kita tuh udah tahu jadinya mana elemen-elemen yang penting dan mana elemen-elemen yang nggak penting. Nah, di sana peran kita as a UID, kita emphasize setiap elemen-elemen yang penting tersebut dengan bantuan visual-visual prinsipal yang tadi udah saya jelasin. Nah, di situ tuh terciptalah nanti suatu desain yang memiliki visual hierarki yang baik, yang ditopang dari information arsitektur yang bagus gitu. Oke, jadi emang delivernya itu dari UXD ya, mereka yang desain, tapi masalahnya dari UXer ya. Masalah dari UXer, desain sama solusinya sama UXD, nanti dari mereka masuk ke UID. Begitu kira-kira prosesnya. Nah, teman-teman, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita akhiri nih, saya baru keingatan karena selalu lupa di setiap event foto bareng gitu.
Nah, mungkin kita foto bareng dulu, teman-teman. Silakan bagi yang mau nyalakan kameranya, boleh. Bagi yang nggak mau juga silakan, nggak apa-apa. Ayo, Oke. Foto bareng. foto bareng. Kanda Herul boleh di Kakak. capture ya, Kanda Herul ya. Siap. Oke. Mungkin dihitung. Ini gayanya apa nih? Dayang Agil? Bebas. Gaya gimana nih? Suka-suka lah. Dayang Agil gimana nih? Berarti Gini sih, gini sih gaya Wakanda. gini. Iya. Oh gini? Oh gini. Iya, gaya Yorkshire mah Oke, cenah oke. gini. Oh, cenah ya. Nah, waduh. Sunda. Ya udah. Oke, Kanda Herul aman? Aman-aman semuanya, udah siap. Oke, silakan Kanda Herul. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Kedua, ini ada 3 slide. Ya. 1, 2, 3. Terakhir. Slide terakhir. Oke, aman-aman. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman Thank you, Kakak. jangan lupa nih bahwa kita akan ada kegiatan yang sama lagi. Saksikan terus di channelnya kami melalui Telegram ataupun Instagram. Dan untuk YouTube-nya itu akan segera kami upload. Nanti linknya akan kami upload di Telegram juga. Oke, pergi ke pasar menjual rambutan. Pasar dibuka pagi. Cakep. Sampai jumpa teman-teman. Semoga bertemu di acarita selanjutnya. Saya Agus Setiawan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih, Kak Agus. Kakak. Ya, teman-teman materi nanti